Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta, Bapak Wakil Camat Jagakarsa beserta jajaran sektoral. Yang terhormat yang mewakili suku badan perencanaan pembangunan kota administrasi Jakarta Selatan, yang kami hormati Lurah Cipedak beserta jajaran, serta para hadirin dan undangan yang berbahagia. Alhamdulillahirabbil alamin yang telah diberikan kepada kita semua sehingga kita bisa hadir pada hari Selasa 21 Februari 2023 di ruang Pola Kelurahan Cipedak untuk melaksanakan rangkaian acara sidang kelompok tahun 2023 Kelurahan Cipedak, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan. Kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin disilakan duduk kembali. Acara selanjutnya yaitu pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Putrandes Haji Muhammad Safi. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sekalian, hadirin sekalian pimpinan. Mari sejenak kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ikhlas agar acara kita berjalan dengan baik dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan saya mengajak beliau dalam Islam untuk memulainya dengan proses al-Fatihah. Bihaziniah al-Fatihah. Alhamdulillah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sallim radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin wasyakirin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazid. Ya Rabbana la ilaha illa anta
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Pada kesempatan pagi hari ini kami berkumpul di aula Tuhan kita dalam rangka musyawarah sidang kelompok Muslimbang Kelurahan Cipat Kecamatan Bekasi. Ya Allah, kepadamu kami memohon dan meminta, berikanlah keberkahan pada pertemuan ini, berikanlah keikhlasan hati, bukakanlah pikiran kami untuk dapat melaksanakan kegiatan ini dengan baik. Ya Rahman, Ya Rahim, kepadamu kami memohon, berikanlah kami kekuatan untuk menjalankan tugas kami dan menyelesaikan kegiatan hari ini. Ya Rabbana, Ya Mughfirah, Ya Wasi'al Maghfirah. Ampunilah dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa guru-guru kami, dosa saudara-saudara kami, dosa kaum muslimin dan muslimat. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, acara selanjutnya yaitu sambutan Wakil Camat Jagakarsa sekaligus membuka acara sidang kelompok secara resmi kepada Bapak Teguh Arifianto. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera kita semua. Yang terhormat Bapak Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta, Bapak Mantan Kepala. Yang terhormati yang mewakili Kasubdit Jakarta Selatan Ibu Desa. Yang saya hormati Bapak Lurah Cipedang beserta jajaran. Yang saya hormati Dewan Kota Jakarta Selatan. Yang saya hormati Kasih Kabupaten Kasektor Kecamatan Jagakarsa. Yang saya hormati para Ketua RW, LMK, LT, FKDM, PKK, Karang Taruna, Dasa Wisma, Posyandu, Karang Taruna ya, juga para tokoh masyarakat dan alim ulama, Bapak Ibu yang berbahagia. Pertama kita mendengar rasa syukur kita, mengenal pendamping untuk RW juga sebutnya. Pertama kita mendengar rasa syukur kita atas limpahan rahmat dan karunia dari Allah SWT kita dapat hadir memenuhi undangan Bapak Lurah dalam rangka kegiatan sidang kelompok Musrembang Kecamatan terintegrasi dengan Musrembang Kelurahan tahun 2023. Khusus pada hari ini, Kelurahan Cipedang menjadi kelurahan pertama yang melaksanakan kegiatan sidang kelompok. Mohon izin Pak Dewan, Bapak Ibu sekalian, sidang kelompok untuk Kecamatan Jagakarsa dimulai hari ini tanggal 21, 22, dan 23 di 6 kelurahan Rosol langsung tidak ada jeda, dan pada tanggal 24 hari Jumat siang akan dilaksanakan pleno 2 Musrembang Kecamatan Jagakarsa yang terintegrasi dengan Musrembang Kelurahan. Jadi memang secara berturut-turut dalam minggu ini kita laksanakan kegiatan tingkat kelurahan dan nanti tingkat kecamatan. Mudah-mudahan nanti banyak Pak anggota dewan yang bisa hadir di kecamatan, karena di dapil kecamatan ini ada 12 anggota DPRD ya. Itu lihat Pak Dewan ya, ada 12 orang. Jadi nanti kita harapkan beliau bisa hadir untuk memonitor pelaksanaan kegiatan pleno 2 yang sekaligus penutupan. Dan mohon izin juga menyampaikan kepada Bapak Ibu sekalian
salam hormat dan takdim dari Pak Camat, Pak Dewan. Beliau ada kegiatan dengan Pak Wali Kota yang tidak bisa ditinggalkan pada jam saat dan jam yang sama. Untuk itu kami informasikan bahwa Pleno 1 telah dilaksanakan tanggal 14 Februari ya, di tingkat kecamatan secara hybrid, Pak, baik online dan offline. Dan kami di kecamatan melaksanakan bersama para tim teknis ya, untuk sama-sama kita menyimak dan perwakilan masing-masing kelurahan kedua RW dan ketua RW kita undang untuk sama-sama menyaksikan skala prioritas ataupun prioritas wilayah yang disampaikan oleh Bapak Camat di hadapan Bapak Wali Kota dan beberapa anggota DPRD yang hadir, Pak, pada saat itu. Bapak Ibu yang saya hormati, di sini ada biasa ya, ada istilah ya, yang sebelumnya ada kegiatan pramusrembang ya, awali dengan Rebuk RW, lalu pramusrembang kelurahan, musrembang kelurahan, lalu pramusrembang kecamatan dan musrembang kecamatan. Sekarang istilahnya ada kegiatan sidang kelompok. Sidang kelompok ini tak ubahnya kegiatan musrembang untuk nanti Pak Lurah dan Bu Sekel ya yang menjawab kegiatan bersama-sama diskusi untuk membahas penentuan skala prioritas yang awalnya mungkin di Rebuk RW telah diusulkan masing-masing RW 5 skala prioritas, nanti diteruskan lagi menjadi 3 prioritas dari masing-masing RW. Tentu saja harapan kami Pak Dewan selaku beliau wakil rakyat yang nantinya bisa mengawal apa yang menjadi usulan dari masyarakat melalui RW, melalui kegiatan sidang kelompok ini, mengawal usulan-usulan itu yang memang berbasis kebutuhan. Banyak sekali program pembangunan ya yang dilaksanakan berdasarkan hasil musrembang maupun juga kegiatan reses ya Pak Dewan ya yang dilaksanakan di masing-masing dapil di wilayah 5 kecamatan yang ada di selatan dan 8 khususnya dan wilayah Jakarta di tempat kita ini dilaksanakan kegiatan reses. Dan alhamdulillah memang faktanya memang ada hasil reses juga memang bisa detail Pak ya, walaupun ada yang pada tahun ini dan ada juga tahun berikutnya setelah dikoordinasikan dinas-dinas sektoral terkait. Bapak Ibu yang saya hormati, insya Allah setelah masa pandemi berakhir menuju endemi, berharap Pak Dewan anggaran ya APBD DKI Jakarta ini bisa pulih kembali, perekonomian juga bisa bangkit kembali, sehingga apa yang menjadi usulan masyarakat baik kegiatan fisik maupun fisik ini bisa optimal dapat direalisasikan. Karena sabar tahu nih Pak, mohon izin Pak Dewan ya, ada sekali usulan dari warga, Pak ini udah 5 kali lebaran ya, usulan 3 usulan gitu ya. Ya kalau kemarin ada 3 tahun ya, kita anggap masa pandemi COVID yang kita tidak bisa elakkan itu sebagai ujian dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Ya di sana banyak memang keterpurukan secara ekonomi, secara finansial, APBD pun banyak direduksi Pak ya, sehingga tentunya menyesuaikan ya, karena memang fokus dalam rangka penanganan COVID yang luar biasa ya. Dan tentu saja kita harapkan setelah membaiknya pulihnya ekonomi kita, APBD DKI juga mudah-mudahan mulai membaik. Nah ini menjadi harapan kita semua Pak Dewan, beliau dari legislatif dan tentu saja kolaborasi dengan eksekutif bagaimana mengelola anggaran yang berbasis kebutuhan masyarakat ini bisa benar-benar maksimal ya mewujudkan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat, terutama program-program prioritas ya. Jadi tidak semua program yang menjadi usulan dari hasil RW ini langsung direalisasikan usulan yang di tahun 2024. Sebagian sudah masuk tim Pobang 2023. Harapan kami juga Pak Dewan, teman-teman dari sektoral ya, tim teknis, apa yang sudah masuk dalam program ini bisa maksimal juga dikawal juga Bu Nesa dari Sumber Beko ya. Sehingga silakan Pak Dedi, monggo Pak Dewan. Selamat datang Pak Dedi. Baik, Bapak Ibu sekalian, di
untuk kita semua, apa yang menjadi program yang sudah ada dalam Infobank yang sudah bisa dipublikasikan, harapan kita bisa maksimal diberikan. Saya yakin itu keinginan semua masyarakat yang ada. Ya, jangan sampai Infobank Pak terpublish 10, terwujudnya 5, 4, nah gitu Pak ya. Nanti Pak Dewan mohon izin bisa mengawal Pak. Beliau bisa langsung berhubungan dengan kadis-kadisnya bapak-bapak ini nih, di teknis ya, langsung bisa memberikan semacam instruksi ya untuk melaksanakan atau mengoptimalisasi kegiatan Infobank di tahun 2023 ini. Dan tentu saja perencanaan untuk 2024 ini kita harapkan memang menjadi hal pokok ya yang memang dirasakan ingin diwujudkan oleh masyarakat. Walaupun menizin Bapak Ibu sekalian dalam proses yang mulai dari RW ada filterisasi ya, filterisasi kegiatan-kegiatan usulan, dan ada yang diteruskan maupun ada yang ditolak. Ditolak tentu saja nanti dari tim teknis yang lebih paham ya, apa saja yang menjadi dasar penolakan suatu usulan ya, begitu. Jadi dalam pelaksanaan program itu harus menghormati, tidak nabrak aturan maupun nabrak masalah hukum ya yang ada. Bapak Ibu yang saya hormati, mungkin panjang lebar saya ucapkan terima kasih atas bersama kita. Mudah-mudahan kegiatan sidang kelompok ini nanti dipimpin Pak Lurah ya, dapat dilaksanakan dengan baik, disaksikan langsung oleh Bapak Dewan kita, Pak Nova dan Pak Didi. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat, juga dimonitor langsung oleh Bu Tessa dari Sumber Info, sehingga apa yang menjadi usulan dari Bapak Ibu sekalian kita bisa harapkan secara maksimal dilaksanakan di tahun 2024. Demikian Bapak Ibu, dengan mengucap basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, acara sidang kelompok Musrembang Kecamatan terintegrasi dengan Musrembang Kelurahan tingkat Kelurahan Cipedal tahun 2023 secara resmi saya nyatakan dibuka. Kurangnya mohon maaf. Terima kasih perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya yaitu sambutan anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta. Yang pertama akan disampaikan oleh Bapak Nova Harifan Pralog, SEMM. Kepada Bapak Nova kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pada hari ini kita menjadikan kita sehat. Nikmat bisa hadir secara bersama-sama dalam rangka sidang kelompok Musrembang Kecamatan terintegrasi dengan Musrembang Kelurahan di Kelurahan Cipedal. Tentunya yang saya hormati dan saya hadir bersama kita sahabat saya, satu komisi sama saya ini Bang Dedi, ya kan? Yang kita sering diskusi secara bareng gitu, bagaimana kita juga meningkatkan kapasitas kita terhadap kegiatan pembangunan yang ada di wilayah Batin. Tentunya juga di sini ditemani juga sama Pak Wakil Camat Pak Teguh, sahabat saya juga nih, yang tadinya beliau misalnya mungkin satu daerah sama saya di Tebet gitu kan, tapi sekarang kita ketemu lagi sering beraktivitas bareng juga gitu kan. Dan juga Pak Lurah kita Pak Tian gitu kan, yang juga sering menemani saya juga dalam berbagai kegiatan, dan juga ada Pak Dewan Kota yang juga sudah sering bertemu juga, dan di sini tentunya juga ada dari istilahnya pendamping dari Rembuk RW, dan juga ada hadir di sini juga bersama kita dari Satpol ini yang mitra komisi saya juga ada di sini juga dari SDA, Bina Marga, dan juga mungkin dari kawan-kawan dari Dishub, Keamanan dan lain-lain, dan juga ada dari RW 1 sampai 0 sampai 6, dan dari LMK, PKK mungkin bersama Isman, dan serta para tamu undangan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.
Dan tentunya dalam hal ini saya ingin menegaskan juga ya tadi disampaikan sama Pak Wakil Camat. Sudah 5 kali Lebaran, 5 kali mungkin pergantian tahun, tapi tiap musrembang nggak masuk itu kegiatan kita. Benar ya Pak? Dalam hal ini saya bilang ini nggak boleh kayak begini. Saya kira ini harus kita tuntaskan secara bersama, apalagi berkaitan dengan kegiatan-kegiatan pembangunan. Saya bersama Bang Dewi hampir setiap rapat, ya, bersama-sama mitra-mitra komisi saya, kita jelaskan kegiatan yang ada di wilayah-wilayah kita. Jadi kita nggak berpikir secara makro, yang mikro ini yang paling penting gitu kan. Masalah jaring, masalah saluran unit itu yang harus kita selesaikan. Yang ketiga kita masalah pengelolaan sampah kita ya, di wilayah-wilayah. Nah artinya yang sudah di sini yang kalau saya lihat kan ada 12 usulan terkait dengan SDA kan, dan 9 usulan terkait dengan Bina Marga. Ini mau nggak mau harus masuk semua, ya kan? Harus disetujui semuanya. Kita mendorong ini berdua ya kan. Jadi jangan ada perdebatan lagi nantinya. Kalau masalah bicara masalah anggaran, jangan dipikir masalah anggaran Pak, gitu kan. Yang penting harus jalan, kecuali satu hal, ya kan. Ini memerlukan istilahnya mungkin untuk pembebasan lahan, nah, itu kita bukti dulu gitu kan. Ya. Tapi kalau masalah saluran, unit, itu kan itu harus jalan terus. Kalau yang kedua juga masalah istilahnya untuk pengaspalan, ya harus jalan juga gitu kan. Jangan sampai kita ke situ jalan masih bolong-bolong. Ini DKI, ya kan. APBD-nya 80 triliun lebih gitu kan. Malu kita kalau ke kampung kita jalan bolong-bolong gitu kan. Yang paling penting lagi apa? Jalan itu harus terang, gitu kan. Ya kan? Jalannya harus terang gitu kan. Masa kita kadang-kadang putar Bang Dedi ya, di wilayah-wilayah lain jalannya mulus, ya kan, lampunya itu kan ini DKI ya, mohon maaf jalannya mulus, lampunya terang juga kan gitu kan. Itu yang penting. Jadi mau nggak mau, nggak ada kata tidak. Ini lagi saya jelaskan lagi. Saya baru sebagai wakil ketua komisi D ya kan, yang misalnya membidang masalah pembangunan. Saya dorong terus misalnya masalah kegiatan-kegiatan lingkungan yang bersifat mikro, kan? Kemarin sudah dijelaskan juga di Ranwal ini bersifat makro. Saya jelaskan juga kita pentingnya sekarang ini yang mikro yang untuk masyarakat ini, kan? Jadi semuanya ini harus disetujui, kan? Kecuali ada hal-hal teknis yang tidak bisa, nah itu bolehlah diperbincangkan lagi. Jadi pesan saya itu aja, gitu kan, buat warga di Pedak yang saya cintai ini semuanya, ya kan? Nanti mungkin saya mohon izin karena saya ada reses di pasar Minggu, nanti bisa dilanjutkan sama Bang Dedi, mohon izin Bang, gitu kan? Nanti apapun juga masalah usulan yang lain-lain ada Bang Dedi juga sebagai wakil ketua, sebagai anggota komisi D yang nanti kita sama-sama bersediaan satu sama lain. Itu yang bisa saya ucapkan. Sekali lagi terima kasih atas undangannya. Saya paling melihat hari ini merupakan sidang kelompok yang terbaik yang pernah saya ini bukan berbantu uang loh saya ngomong gitu. Karena saya ini pesertanya paling banyak, paling rapi lagi gitu kan. Ya. Kalau beberapa wilayah-wilayah kadang-kadang sekali kita bisa mungkin ini kan membagi-bagikan kan. Ini nggak serang ini Pak. Ini rame banget ya kan, lengkap orang-orang di sini kan. Jadi ini nggak percuma nih Pak Lurah ini, kasih plus juga sama Pak Lurah. Baik, itu aja kita sampaikan. Tenang aja. Insya Allah nanti kita bisa bertemu lagi. Nanti ada beberapa PR juga yang mungkin kita selesaikan juga. Kalau Pak Lurah tadi saya bertemu juga, ya kan. Saya kira kalau komunikasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya yaitu sambutan dari anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta yang akan disampaikan oleh Bapak Dedi Supriyadi kepada Bapak Dedi Supriyadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, la haula wa la quwwata illa billah, syada la ilaha illallah wa wahdahu la syarika lah, wa syada Muhammadan abduhu wa rasuluh. Puji syukur kita karena Allah Subhanahu wa taala telah mengumpulkan kita di sini di hari yang gerimis dan mendung, tetapi tidak membuat kita terpaku di rumah karena menghadapi tugas-tugas
Salam serta selawat semoga selalu tercurah pada pemimpin kita Rasulullah Muhammad SAW, juga kepada sahabat-sahabatnya dan juga mereka yang terus menjaga sunnah-sunnahnya di hari akhir nanti. Yang saya hormati Pak Teguh Wakil Camat Jakarta, yang saya hormati Ibu Desa dan Sekuban Teguh. Kemudian yang saya hormati Dewan Kota kita Pak Zainuddin, serta tidak lupa tentunya Pak Fatihin Lurah Cipedak, Bapak-bapak Ketua RW yang saya hormati, kemudian juga Bapak LMK, PDM, unsur-unsur masyarakatnya, PKK, Posyandu, Karang Taruna, dan rekan-rekan kerja kami para Kasatpol yang saya hormati. Pada hari ini kita mengadakan sidang kelompok lanjutan setelah kita sidang terintegrasi terus tentang kelurahan. Apa yang tadi diungkapkan oleh Pak Nova adalah benar adanya bahwa memang masalah-masalah mikro, masalah-masalah lingkungan sudah pasti dari sejak reses paling pertama sampai reses hari ini adalah masalah yang selalu diungkapkan oleh warga, dan itu selalu kami perjuangkan. Kalau Bapak Ibu menyempatkan hadir pada rapat-rapat kami di Komisi D DPRD DKI Jakarta, maka mau rapatnya judulnya apa gitu ya, yang akan diungkapkan saya dan teman-teman adalah masalah yang kami temui di lapangan. Jadi nggak cukup laporan e-reses kita sampaikan secara tertulis, dilaporkan secara digital, tapi juga di setiap rapat kami selalu menyampaikan lagi permasalahan dan berulang lagi dan berulang lagi. Mungkin ada alasan klasik masalah dana, tapi tadi dikatakan oleh Pak Nova bahwa dana cukup. Apalagi pada tahun ini insya Allah tidak ada refocusing anggaran untuk bidang kesehatan seperti 2 tahun sebelumnya. Jadi kita gaspol mulai hari ini untuk pembangunan dan perbaikan jaringan lingkungan di sekitar kita. Kami berharap hasil-hasil rapat, hasil-hasil musrenbang yang sudah cukup panjang dari mulai rembuk warga ini tidak ada yang terlewat untuk kami kawal. Apalagi per beberapa waktu yang lalu saya resmi menjadi warga Cipedak di RT 10 RW 01. Mohon maaf Mas. Waktu itu pengelola RW 01 waktu meninjau waduk Beringkif, namun kemudian kan kita ada perubahan-perubahan dan sebagainya, dan baru mulai menempati rumah di Kelurahan Cipedak. Jadi Bapak Ibu sekalian jangan ragu-ragu nanti untuk penyampaian aspirasi kita bisa bertemu kapan saja, karena saya sendiri sebagai anggota DPRD dari KPR 8 ini adalah resmi warga Cipedak Kelurahan Cipedak Kecamatan Jakarta Selatan. Saya kira apa yang disampaikan oleh Pak Nova tadi juga sudah cukup menggambarkan apa yang sedang kami perjuangkan, apa yang akan kami perjuangkan, dan mohon bantuan juga kerjasama dari rekan-rekan dari Satuan Pelaksana dari Wali Kota Jakarta Selatan yang menurut saya sangat tanggap sebenarnya untuk menanggapi masukan-masukan dan aspirasi warga. Nah, kadang-kadang memang karena kekurangan-kekurangan, termasuk misalnya kami cukup keras berteriak tentang anggaran pembangunan infrastruktur di Jakarta Selatan yang relatif jumlahnya lebih kecil daripada beberapa wilayah kota Madia lainnya. Padahal Jakarta Selatan adalah penyumbang PAD terbesar untuk DKI Jakarta. Ini tidak boleh terjadi lagi. Insya Allah demikian mungkin yang ingin saya sampaikan pada hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Dedi. Acara selanjutnya yaitu sambutan dari Suku Badan Perencanaan Kota Administrasi Jakarta Selatan yang akan disampaikan oleh Ibu Teza Nurdina Rasida SARS. Kepada Ibu Teza kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kemudian para ASN tim teknis, kemudian dari kelurahan dan kecamatan Jagakarsa dan para hadirin yang tidak bisa saya sebutkan satu di sini. Saya Teza mewakili pimpinan kami di Subang Meko. Di sini saya bertugas untuk memonitor jalannya sidang kelompok di kelurahan Cikurang. Dan saya baru pertama kali di sini. Alhamdulillah senang bisa ke sini. Pertama saya apresiasi atas penyelenggaraan sidang kelompok ini. Dekorasinya bagus, dari kelurahan. Kemudian pesertanya juga paling ramai. Nah, kebetulan saya ditugaskan kemarin monitor kecamatan Bayoran Lama, dan mulai hari ini saya memonitor jalannya sidang kelompok di kecamatan Jagakarsa sampai dengan sidang pleno nanti hari Jumat. Kemudian Bapak Ibu, mungkin dari saya menginformasikan beberapa hal yang teknis terkait jalannya sidang kelompok. Jadi hasil rembuk RW Jakarta Selatan dapat saya sampaikan bahwa ada 2000 usulan, 2022-nya adalah usulan fisik. Kemudian untuk kecamatan Jagakarsa sendiri ada 262 usulan, di mana 201-nya adalah usulan fisik. Jadi di sini kita melihat bahwa politis kan yang ada dari aku selalu usulan di maka dan SDM yang paling favorit itu usulan warga. Namun di sini juga izin menginformasikan, memang di template tahun ini agak berbeda. Kita sebenarnya punya pelatihan. Jadi untuk pembangunan yang berkelanjutan kan tidak hanya dari infrastruktur saja, tapi juga dari sosial dan ekonominya. Kita juga punya pelatihan, namun kebetulan tidak ada di template. Bapak Ibu bisa langsung mendaftar jika warga memiliki kebutuhan untuk mengikuti pelatihan seperti ke Sudin KPKP, Sudin UKM, Sudin Tenaga Kerja maupun ke pusat pelatihan kerja daerah. Kemudian Bapak Ibu terkait LW, kami juga ada kanal usulan langsung. Jadi jika Bapak Ibu masih ada usulan yang bersifat non template, dapat diusulkan masuk ke sistem kesmenbang.jakarta.go.id. Nanti ada menu usulan langsung. Bapak Ibu harus daftar dulu di sana. Yang bisa didaftar adalah bisa ketua RW, bisa warga sebagai individu. Nanti Bapak Ibu bisa mengusulkan. Namun catatan dari saya, jika ingin mengusulkan kegiatan di luar template itu bisa mohon agar dicatat alamatnya sejelas-jelasnya. Maksud tujuannya juga UKPD atau SKPD yang menjadi tujuan usulan kegiatan dari Bapak Ibu. Nah, kanal usulan langsung ini dibuka sampai dengan tanggal 5 Maret 2023. Kemudian untuk minggu ini memang mulai tanggal 20 kemarin sudah dibuka fase verifikasi oleh kelurahan dan kecamatan. Jadi nanti menggunakan akun lurah usulan Bapak Ibu hasil rembuk RW oleh verifikasi, lanjut diverifikasi oleh akun camat, sama dibuka sampai dengan tanggal 5 Maret 2023. Mudah-mudahan hasil rembuk RW Bapak Ibu semua dapat diakomodir dan dapat bermanfaat untuk Bapak Ibu semuanya. Baik, mungkin singkat saja sebutan arahan dari kami. Semoga sidang kelompok ini berjalan dengan lancar. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Teza. Acara selanjutnya yaitu sambutan sekaligus paparan acara sidang kelompok yang akan disampaikan oleh Bapak Lurah Fatihin Tajul Anwar. Kepada Bapak Fatihin dipersilakan. Allah Muhammad. Bapak anggota Dewan dari fraksi PKS dari Komisi D, Bapak Deddy Mulyadi. Yang saya hormati Bapak Camat Kecamatan Jagakarsa dan hal ini diwakili Pak Tutu selaku wakil camat. Yang saya hormati Ibu Teza, apa Teza sih?
Para kasatpol, kasatplat, komandan, dishub, se-Kecamatan Jakarta. Yang saya hormati istri saya selaku ketua PKK, ketua Pusling Kelurahan Cipedak, Ibu Nurul Hairani. Yang saya hormati para ketua RW beserta ketua RT yang mewakili. Yang saya hormati para ketua LK se-Kelurahan Cipedak. Yang saya hormati Karang Taruna. Yang saya hormati sebanggakan ketua Kepala Satpol PP Kelurahan Cipedak Bahusnya beserta jajaran. Yang saya hormati tokoh masyarakat, tokoh agama, para hadirin, hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama dan utama, Pak Dekot, selamat pagi Pak Dekot. Sebelah saya betul. Saya sengaja biar ini dari kantor. Izinkan saya Pak Wakil, Pak Dewan, saya ucapkan selamat datang kepada Bapak dan Pak Wakil di lurah saya. Alhamdulillah saya diberikan nomor 1 untuk melaksanakan sidang kelompok ini Pak. Alhamdulillah juga saya diberikan aplaus nih sama Pak Dewan. Beri aplausnya dong. Izinkan saya menyampaikan paparan mengenai hasil dari rembuk RW dilaksanakan mulai tanggal 9 sampai dengan 11 Januari. Alhamdulillah juga dari selama rembuk RW saya mendapatkan kegiatan dari usulan para RW sebanyak 30 usulan. Jenis usulannya fisik sebanyak 24 usulan, non fisik 2 usulan, barang 4 usulan dengan total anggaran 46 miliaran. Beranjak ke berapa total tiap RW sedikit saya sampaikan Pak Dewan dan Pak Wakil. Panja kita totalnya untuk tahun 2024 sebanyak 12 miliar 430 juta 774.138 rupiah. Ini masih kecil buat saya ini. Masih kurang ini. Tambahin lagi. Untuk dari sekian miliar itu terbagi menjadi ada 4 program. Yang pertama program pengelolaan kecamatan sebanyak 7 miliaran. Yang kedua program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan sebanyak 3 miliar 500-an. Yang ketiga program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum sebanyak 53 juta. Dan terakhir program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi sebanyak 1 miliar. Totalnya 12 miliar 430 juta. Lanjut ke usulan yang sudah di-TL di tahun 2022 berupa fisik sebanyak 6 usulan yang sudah di-TL Pak Dewan. Yang pertama fisik dengan lokasi Jalan Haji Amsar yang melaksanakan Sudin Pemuda dan Olahraga. Kemudian Jalan Batu Belang yang melaksanakan Sudin Bina Marga. Kemudian yang ketiga Jalan Swadaya RT 8 RW 1 yang melaksanakan Sudin STA. Yang keempat Jalan Jambu 2 RT 3, 5, 7 dan RT 11 RW 2 yang melaksanakan Sudin STA. Yang kelima Jalan MKV 2 Pertigaan Imbul Raya Gang Muamalah
RT 4, RW 3, Jalan Nurul Ihsan, RT 5, RW 3 yang melaksanakan Sudin SDA. Yang terakhir, Jalan Damai, Jalan Timbul, Jalan Purwaraya, Jalan Famili, Jalan Raisan, Jalan Persahabatan, dan Jalan Jambu 2 yang melaksanakan adalah Sudin Perhubungan. Next, rekapitulasi usulan rebuk RW Kelurahan Cipedak. Untuk RW 1, usulan fisiknya ada 5, usulan non fisik tidak ngusulin, barang tidak ngusulin, jumlah 5. RW 2, usulan fisiknya 4, non fisiknya gak ngusulin, barang 1, jumlah 5. RW 3, usulan fisik 3, usulan non fisik 2, barang gak ngusulin, jumlah 5. RW 4, usulan fisik 3, usulan non fisik gak ngusulin, barang 2, jumlah 5. RW 5, usulan fisik 5, non fisik dan barang gak ngusulin, jumlah 5. RW 6, usulan fisik 4, non fisik gak ngusulin, barang 1, jumlah 5. Saya tanyakan kepada seluruh RW, benar nggak usulannya? Totalnya? Benar? Bungkus semua ya? Bungkus. Hari ini harus berbungkus. Kasarkan juga duduk aja. Ya, bungkus juga. Untuk skala prioritas nih, usulan dari para RW nih, Pak RW. Yang tadinya 5, sekarang menjadi 3. Perlu diketahui sama Pak Dewan dan Pak Wakil dan Bu Desa, untuk RW 1 usulannya adalah kebanyakan saluran air. Yang pertama, permasalahannya jalan rusak sepanjang 400 meter persegi. Alamatnya Jalan Binding, sudah disurvei ya? Sudah. Seluas 400 meter panjang. Ya. Udah oke nih, bungkus. Kedua, usulan yang kedua, saluran air sepanjang 300 meter lari, Jalan Binding juga. Sudah disurvei Pak? Sudah. Bungkus. Bungkus. Sama yang ketiga, saluran air 100 meter lari, Jalan Damong. Sudah. Oh, tinggal dihitung itu. Ya. Tahun ini harus setel nih. Bungkus. Kemudian dari RW 2, jalan rusak dan berlubang, aspal padang lupas. Benar dari Pak RW? Siap. Jalan Jambu 1. Jambu 1 ya? Siap. Ya. Sepanjang volumenya 6.584. Itu gabungan. Itu gabungan ini ya? Jadi kalau nggak salah 300 berapa gitu kan? Mana di rumah? Ini bungkus nih? Pesangat. Jadi gimana? Minimarga udah disurvei nggak? Siap sudah. Ada 3. Bina Marga. Jalan Kafi 1, RT 6. Nah itu izin untuk jatuh volume titiknya tuh di RT 6 RW 2 semua. Jadi Ya. ada perubahan di alamat itu untuk RW 2 khususnya. Jadi ada kata penginputan yang diusulkan di Jambu 1 RT 22, cuman jatuhnya itu di RT 62 dan volume jumlahnya itu nggak sama. Di akun lurah nanti bisa mengedit alamat. Bisa. Nanti koordinasi dengan operator dari lurah. Ya. Bisa ya Bu ya? Lalu akun saya, kurang aja. Pokoknya bungkus ya Bu ya?
Bungkus. Yang ketiga ini yang kedua, yang pertama sama nih Pak RW nih. RW 6 juga RW. RT 6. Ya, untuk saluran air itu meliputi RT 8, 7, 10, 11 sampai ke BB itu jatuhnya juga di RT 62. Iya. Ya. Betul. Oke, terus yang terakhir rawan terjadi kecelakaan nih. 16 unit. 16 unit RT Kaca Cembung, betul. Berarti ini dinas perhubungan. Ya. Bagaimana, Pak Agus? Sudah disurvei, Pak? Sudah disurvei. Sudah. Volume sesuai. Sesuai. Oh iya. Ada 3 usulan prioritas. Yang pertama, jalan rusak, berlubang karena sering buat pasar malam. Selalu bahas 10.030, bener nggak? 1030. Ini apa? Kali apa? Kanan kiri? Bina marga bagaimana? Dalam muamalah itu 3 titik Pak. Oh 3 titik, 3 lokasi Pak. 3 titik. Alasannya Pak? Alamat jelas Pak. Kendaraan di sub ini 3 unit sesuai Pak? Sesuai, bungkus. Yang terakhir, syarat dalam bersaing mencari pekerjaan. Sudin Naker ada? Sudin Naker hadir? Nggak ada ya? Lanjut ke RW 4. 3 usulan prioritas. Yang pertama, permasalahannya ketika hujan air sering meluap dari saluran air karena ukuran saluran air kecil. Benar Pak RW? Ya. Sebanyak 3.923. Benar Pak? Ya. Ya. Benar. Bungkus. Ya. Kemudian yang kedua, jalan rusak sehingga jika hujan sangat membahayakan. 6.175. Bina marga. Itu beberapa yang masih layak dipakai Pak. Ya. Seperti jalan Timbul RT 7 RW 4. Iya. Itu masih layak. Ya. Jalan Martela masih layak dipakai. Lah enggak ada apa itu. Untuk kerusakan diparahkan. Jalan panjang. Jalan panjang jalan panjang, jalan rusak, jalan damai. Untuk jalan asam RT 10 RW 4 masih layak Pak. Iya. Jadi begini Pak. Laksat Pak. Untuk 2000 tapi daerah kita dapat 9.000 satu kecamatan. Kalau dibagi dengan 6 kelurahan itu dapatnya 1.500 Per kelurahan. per kelurahan kalau dibagi semua. Nah, tapi ini satu RW aja udah 6.000. Ya pokoknya asal dapat ya Pak. Asal dapat aja Pak. Ya. Ini dapat. Oke, bina marga ya. Jadi sedapatnya aja tuh. Pokoknya aja apa yang dari bina marga. mungkin nanti saya berbicara mana yang masih layak. Ya. Ya, oke. Lanjut ya. Yang ketiga, rawan kecelakaan. Ini berhubungan dengan pasti bungkus. Permasalahan turun hujan, banjir. Baru silah, benar? Iya. 800 meter. Baru sila ya? Iya. SIA gimana? Ya.
Iya. Jangan rindang. Ini kalau minimarket selalu dipikir, jadi dibungkus. Jalan rindang Mas ya? Iya. Harusnya itu yang DRT 8 itu, Jalan Rindang. yang belum pernah diaspal. Jangan Haji Malang, Haji Turing. Iya. Oh, kalau ada 8 bukan rindang harusnya. RT kalau rindang itu dari RT 7 Pak. Jangan sampai salah Mas, nanti bingung. Nanti ada perbaikan Pak. Baik. Ya. Jangan minum marga. Untuk Jalan Rindang masih banyak Pak. Iya. Salah Pak, itu bukan rindang. Ya, jalan itu Yang bisa. ya itu 530. Kalau untuk kota persegnya yang diusulkan 400 ada kesalahan. Masuk. Sesuai dengan hasil ukur itu 530. Oke, siap. Masuk ya. Baik. Masuk ke RW. Ya, oke. Satu jalan doang. Jangan Maneng. Maneng. Jangan Maneng. Ya terus tidak ada saluran, Pak. Bungkus. Bungkus ya. Ya. Jangan timbul radio mau masjid. Bungkus, bungkus. Oke. Oh, bungkus lagi. Yang crossing dan radio Pak. Kecil. Iya, udah bungkus itu ya. Ya, Oke. bungkus aja langsung. Iya. Jadi bungkus semua ya, RW dong. Ya udah. Ya, ini bina marga. Bahasa lagi bina marga Mas. Bagi para ketua RW yang rumah kan totalnya 5 ya. 2-nya nanti tadi udah bisik-bisik ke Alfa sama tadi kita main bisik-bisik aja itu Mas. Jadi susun acaranya dipotong 1, jadi biar lebih cepat. Saya rasa itu saja sambutan dan paparan saya dan diskusi kelompok pada pagi hari ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan diusulkan sama RW mudah-mudahan bisa terlaksana di tahun 2024. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu Bapak hadirin sekalian, telah kita jalani bersama sambutan dan paparan serta dilanjutkan dengan diskusi oleh Bapak Lurah Cipedak, Bapak Anwar, dan selanjutnya yaitu adalah penandatanganan berita acara kesepakatan sidang kelompok. Ya, sedang dipersiapkan terlebih dahulu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Telah selesailah acara kita yaitu sidang kelompok kelurahan Cipedak. Mudah-mudahan apa yang telah diusulkan dapat direalisasikan dan dapat berguna bagi kita semua. Terima kasih atas perhatian Ibu Bapak semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.